Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Dibuang warga kampung gegara penyakitan, 20 tahun kemudian anak ini dicari-cari. Dulu, di sebuah desa kecil yang terletak di lereng bukit yang hijau, hidup seorang anak kecil bernama Arya. Arya adalah seorang anak yang penuh keceriaan, dengan mata yang penuh semangat dan senyuman yang selalu mekar di wajahnya. Namun nasib baik tidak berpihak padanya. Arya menderita penyakit langka sejak lahir, tubuhnya rapuh, dan setiap gerakannya tampak seperti perjuangan. Ia tidak dapat bermain seperti anak-anak lain, namun dia tetap memiliki mimpi dan harapan seperti yang lainnya. Warga desa seringkali mendiskriminasinya. Mereka percaya bahwa Arya membawa kutukan yang menjadikan desa mereka kurang subur dan menyebabkan bencana alam yang sering melanda. Beberapa bahkan berani bersumpah untuk mengusir Arya dan keluarganya dari desa. Usut punya usut, kabar burung tersebar ternyata Arya terkena penyakit HIV/AIDS dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Warga tidak mau mengurusnya setelah kematian orang tuanya. Arya merasa sangat sendirian. Warga desa yang selalu mencurigai keluarganya karena kutukan yang mereka yakini tidak mau membantunya atau bahkan berbicara dengannya. Mereka menganggapnya sebagai beban dan resiko yang harus dihindari. Arya terpaksa hidup sendirian di sebuah pondok kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kalian dengar kan kalau si Minah, ibu dari Arya itu mati kena penyakit HIV? Kata Sutia, warga kampung. Iya benar, amit-amit ya. Itu akibatnya kalau punya kerjaan gak benar, jawab Lina, warga lainnya. Iya, pas masih hidup aja suka gonta-ganti pasangan. Lihat tuh, Arya lahir tanpa tahu siapa bapaknya kan? Namanya juga pelacur murahan, tambah yang lain. Tapi apa kalian gak curiga? Kata anak saya yang sekolah di kota sih, HIV itu menular. Pasti si Mina itu nurunin penyakitnya ke Arya. Lihat Arya sekarang, kurus kecil, kayak anak kurang gizi. Apa iya bu kalau HIV menular? Tanya ibu-ibu lain. Iya bu, anak saya yang di kota kan pintar, jadi gak mungkin bohong. Waduh, kalau begitu kampung kita berada dalam bahaya dong. Iya nih, Arya membawa kutukan buat kampung kita. Tuh lihat, orang tuanya aja udah mati. Jangan-jangan selanjutnya kita, tambah yang lain. Astagfirullah, ayo kita ngomong sama suami kita, biar kita usir Arya di kampung ini, ajak Sutia. Warga desa segera mengarahkan kemarahan mereka kepada Arya. Mereka meyakini bahwa kutukan yang mereka percayai Arya bawa telah menyebabkan bencana ini. Tanpa ampun, mereka mengusir Arya dan keluarganya dari desa di tengah malam, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan atau memohon belas kasihan. Mereka menyeret tubuh Arya dengan menggunakan karung. Di antara mereka tidak ada yang mau bersentuhan langsung dengan kulit Arya. Warga kampung berdalih jika menyentuh kulit Arya, mereka juga akan tertular penyakit yang merenggut nyawa Minah, ibu Arya. Maria kecil yang tak tahu apa-apa ketakutan di tengah malam. Dia kebingungan, tangisannya kencang seolah tidak didengar oleh siapapun. Bahkan semua orang menutup mata melihat penderitaan Arya yang diseret dengan kasar menuju pinggir hutan. Pak, tolong jangan usir saya takut, jerit Arya. Arya, kamu itu punya penyakit kutukan, jadi kamu harus pergi dari kampung ini. Kami nggak sudi menerima akibat dari penyakit kamu itu, jelas salah satu warga kampung. Kamu di sini saja, jangan coba-coba kamu kembali ke kampung kami. Kalau salah satu warga di sini melihat Arya kembali, kamu bakal langsung kami habisi, teriak warga lainnya. Dengan begitu Arya dibuang dan ditinggalkan di tengah gelap malam. Arya ketakutan, kesepian, dan kedinginan. Ia diusir tanpa dibekali apa-apa, hanya dengan pakaian tipis yang membalut tubuh kurus kering itu tanpa adanya alas kaki. Akhirnya, Arya menangis sambil berjalan menuju ke jalan raya. Malam itu cukup bersahabat untuk Arya. Awan yang tebal tidak menumpahkan hujan dan membuat Arya sedikit lebih tenang untuk berjalan. Arya kebingungan mencari tempat untuk tidur. Ketika ia hampir ke sebuah masjid atau musola, semua gerbangnya ditutup rapat seolah bangunan itu berkata bahwa mereka tidak bisa menerima tubuh kotor Arya. Hingga ia pun menemukan ruko yang sudah tutup. Meski ketakutan, Arya akhirnya memutuskan untuk tidur di depan ruko tersebut. Ia tidak tahu lagi harus kemana. Arya pun tidur tanpa alas apapun, hingga pagi menjelang. Esoknya, Arya mulai membiasakan diri menjadi pengemis jalanan.
Dia tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan selain meminta belas kasihan kepada orang-orang di jalan agar ia bisa bertahan hidup dengan penyakitnya. Dengan tubuh kecilnya, ia berjalan meminta-minta. Kadang juga ia diajak beberapa anak jalanan untuk ikut dengan mereka dan mereka mengamen bareng di sebuah bis. Arya kecil tumbuh menjadi anak jalanan yang tangguh meski penyakitan. Sesekali rasa sakit di sekujur tubuhnya itu akan menggerogoti semua bagian tubuhnya hingga Arya tidak bisa berjalan dan hanya tiduran. Tapi teman-teman anak jalanan Arya selalu memberikan dukungan dan perawatan seadanya untuk Arya. Mereka semua saling menjaga satu sama lain. Hingga saat Arya sedang tidur di sudut toko yang kotor, beberapa temannya berlarian memanggil namanya. Arya, Arya bangun, Arya, teriak teman-teman Arya. Arya yang masih lemas itu tidak mengerti dengan situasi di luar sana. Kenapa teman-temannya berteriak dan kenapa mereka berlarian? Tubuhnya lemas hingga kesulitan untuk membuka mata. Tapi salah satu teman Arya malah menutupi tubuh kecilnya dengan tumpukan kardus lain sampai batas kepala Arya. Samar-samar Arya mendengar perkataan temannya. Maafkan kami Arya, kami di sini dulu ngumpat jangan bergerak. Kami akan kabur dulu karena ada Satpol PP. Ucap salah satu teman Arya lalu pergi meninggalkannya. Arya masih sibuk dengan rasa sakit di tubuhnya, tapi pelan-pelan ia mulai mencerna apa yang diucapkan temannya tadi. Ada Satpol PP, iya. Satpol PP sedang beroperasi di sekitar sini. Arya harus tetap sembunyi dari balik kardus-kardus itu agar dirinya selamat. Namun, nasib buruk mulai mengejarnya ketika Satuan Polisi Pamong Praja mengambil tindakan keras terhadap anak-anak jalanan. Mereka menerapkan operasi penertiban dan menganggap anak-anak jalanan sebagai pengganggu dan ancaman bagi ketertiban kota. Suatu malam ketika Arya dan beberapa teman jalannya sedang bersembunyi di salah satu sudut kota untuk mencari tempat tidur, Satpol PP tiba-tiba muncul. Tapi entah bagaimana cerita dan caranya, tiba-tiba mereka menangkap Arya dan teman-temannya tanpa belas kasihan, tanpa mendengarkan alasan atau melihat keadaan mereka yang sulit. Arya merasa ketakutan dan terkejut. Terpisah dari teman-temannya dan dibawa ke kantor Satpol PP. Di sana mereka menginterogasinya dengan keras dan mencatatnya sebagai anak jalanan yang melanggar peraturan kota. Cerita mengerikan Satpol PP itu sudah menjadi mimpi buruk untuk semua anak jalanan. Tapi Arya yang masih lemas tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah. Hingga akhirnya ia tersadar, tubuhnya mulai agak segar dan sakit di sekujur tubuhnya mulai hilang. Ketika Arya membuka mata, ternyata Arya berada di sebuah klinik dengan infus yang menempel di tangannya. Oh, kamu sadar? Siapa namamu, Nak? Di mana alamatmu? Biar kami yang mengantar kamu pulang. Menjadi anak jalanan bukanlah hal yang mengasihkan. Lihat kamu sekarang, kurus, kecil, dan sakit. Ayo, Bapak antar pulang. Kata laki-laki berseragam Satpol PP. Bapak Satpol PP? Tanya Arya. Iya, kami sudah membawa teman-temanmu, dan salah satu dari petugas menemukanmu yang terbaring sakit di sudut toko. Apa kamu sudah mendingan sekarang? Mendengar perkataan dari lelaki di depannya, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Arya menjerit minta maaf sambil menangis. Pak, maafkan saya, jangan seret saya ya, jangan buang saya takut, jerit Arya. Tenang nak, kami tidak akan berbuat keji seperti itu. Kamu tinggal sebutkan saja alamat kamu, nanti Bapak akan antar kamu pulang ke rumah, jelas Satpol PP. Saya tidak punya rumah Pak, saya diusir warga kampung karena saya penyakitan, terang Arya. Arya memutuskan untuk bercerita tentang kehidupannya, dari pengusiran oleh warga desa hingga perjuangannya untuk bertahan sebagai seorang anak jalanan yang kemudian berubah menjadi seorang advokat. Petugas tersebut mendengarkan cerita Arya dengan penuh simpati dan empati. Dia kemudian memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang latar belakang Arya dan menemukan bahwa apa yang dia katakan benar. Pengetahuan ini membuatnya tergerak hati dan ia memutuskan untuk membantu Arya. Kepala Satpol PP yang mendengar cerita Arya langsung menyadari bahwa ada kesalahpahaman besar dalam penangkapan Arya. Tanpa ragu dia menghubungi pihak kepolisian untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum. Pihak kepolisian segera datang dan membawa Arya ke rumah sakit untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan medis, dikonfirmasi bahwa Arya tidak melakukan tindakan ilegal atau berbahaya. Dia menerima perawatan medis yang ia butuhkan untuk mengelola kondisi HIV/AIDS-nya. Setelah diperiksa oleh tim medis, ternyata benar bahwa Arya positif HIV. Berita ini menjadi kabar yang sulit bagi Arya, namun dia telah hidup dengan penyakit ini sejak lahir dan telah belajar untuk menghadapinya dengan keberanian. Dengan hasil yang jujur ini, tim medis segera memberikan perawatan dan konseling yang diperlukan kepada Arya. Mereka membantu menjelaskan kepada Arya tentang perawatan yang harus diikuti untuk mengelola penyakit HIV dengan baik, termasuk penggunaan obat-obatan antiretroviral yang diperlukan untuk mengontrol virus dan menjaga sistem kekebalan tubuhnya.
Kepala Satpol PP dan petugas kepolisian yang bertanggung jawab atas penangkapan Arya merasa bersalah atas kesalahpahaman yang telah terjadi dan berusaha untuk mendukung Arya selama masa pemulihannya. Mereka bersama-sama dengan Arya mencari cara untuk membantunya mendapatkan perawatan HIV yang terbaik dan mendukung upayanya dalam membantu anak-anak jalanan dan penyandang HIV/AIDS. Keesokan harinya, Arya dan teman-temannya dibawa ke panti asuhan kota, sebuah tempat yang penuh dengan anak-anak jalanan lainnya yang juga tidak memiliki tempat tinggal. Arya merindukan kebebasan yang dimiliki di jalanan. Walaupun penuh dengan kesulitan, di panti asuhan dia merasa terikat oleh aturan yang ketat dan tidak memiliki kebebasan yang dia butuhkan untuk belajar dan tumbuh. Keinginan Arya untuk menjadi seseorang yang sukses tidak pernah padam. Meskipun situasinya sangat sulit, meskipun dia berjuang untuk memahami perubahan dalam hidupnya, dia tetap memiliki impian yang kuat untuk mencapai pendidikan yang lebih baik dan membantu anak-anak jalanan lainnya keluar dari situasi yang sama. Di panti asuhan, Arya bertemu dengan banyak anak-anak sebaya yang juga memiliki cerita hidup mereka sendiri. Mereka semua menghadapi berbagai tantangan, tetapi mereka mendukung satu sama lain dan membentuk ikatan yang kuat. Arya merasa tidak lagi sendirian dan terisolasi seperti dulu ketika ia menjadi anak jalanan. Selama tinggal di panti asuhan, Arya tetap meneruskan pendidikannya dan berusaha keras untuk mencapai mimpinya menjadi seorang advokat yang membela hak anak-anak, apalagi mereka yang hidup di jalanan dan penyandang HIV/AIDS. Dia juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan di panti asuhan, memberikan dukungan dan semangat kepada teman-temannya. Panti asuhan ini juga menjembatani Arya dengan organisasi-organisasi dan individu yang mendukung anak-anak jalanan dan penyandang HIV/AIDS. Arya menjadi semakin terlibat dalam upaya advokasi dan aktivisme, bicara di berbagai acara untuk meningkatkan kesadaran dan menghapus stigma yang berkaitan dengan penyakit HIV/AIDS. Kisah Arya di panti asuhan terus mengilhami banyak orang di sekitarnya. Meskipun ia sering jatuh sakit karena kondisi HIV/AIDS-nya, semangat hidup dan tekadnya tidak pernah pudar. Ia mendedikasikan dirinya untuk belajar dengan rajin, mengejar pengetahuan dan berkembang menjadi anak yang cerdas. Dalam lingkungan panti asuhan, Arya menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan bahasa. Ia menjadi inspirasi bagi teman-temannya yang melihatnya sebagai contoh yang sangat kuat dalam menghadapi kesulitan. Arya tidak hanya menjadi anak yang cerdas, tapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di panti asuhan. Ia berpartisipasi dalam program pendidikan dan kegiatan seni, dan ia sering membantu teman-temannya dalam belajar dan bermain bersama. Di panti asuhan, Arya menemukan pelarian dalam menulis buku diary. Di dalam buku diary itu, ia menuangkan segala perasaannya, pengalaman, impian, dan pemikirannya. Menulis menjadi cara untuk melepaskan beban yang dia rasakan, serta menciptakan suatu dunia pribadi yang hanya miliknya. Setiap hari, Arya duduk dengan buku diary-nya dan pena di tangan. Mencatat perjalanan hidup, ia berbagi pengalaman tentang pertemuannya dengan teman-teman baru di panti asuhan, bagaimana dia belajar untuk mengelola penyakit HIV/AIDS, dan tentang mimpi dan harapannya untuk masa depan. Buku diary Arya juga berfungsi sebagai katalisator untuk refleksi pribadi. Ia mengenal diri sendiri melalui kata-kata yang terukir di halaman-halaman buku itu. Itu membantunya mengatasi kesulitan dan mencari kekuatan dalam momen-momen paling sulit. Di samping itu, buku diary Arya adalah catatan bersejarah tentang perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi. Ia menyimpan semua pencapaiannya, impian-impiannya, dan hal-hal yang ingin dia raih. Buku itu menjadi bukti yang mendalam tentang semangat dan kegigihan Arya dalam menghadapi hidupnya yang penuh dengan rintangan. Suatu hari, Arya memutuskan untuk membagikan beberapa tulisannya dari buku diary kepada teman-teman di panti asuhan. Mereka terinspirasi oleh kejujuran dan ketulusan Arya dalam mengekspresikan perasaannya, dan itu membantu memperkuat ikatan mereka. Melalui menulis buku, Arya tidak hanya menciptakan ruang untuk dirinya sendiri untuk tumbuh, tetapi juga membangun jembatan emosional dengan orang-orang di sekitarnya. Itu adalah salah satu cara baginya untuk mengatasi kesepian dan isolasi yang pernah dia rasakan, dan juga menjadi sarana untuk menyebarkan pesan penting terhadap hidup dengan HIV/AIDS dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Dengan semangatnya untuk menulis dan berbagi pengalaman, Arya mulai mengejar mimpi barunya, menjadi seorang penulis. Ia memutuskan untuk mencoba menjadi penulis artikel freelance di sebuah situs web yang menerima kontribusi dari penulis independen. Arya mulai menulis artikel-artikel tentang pengalamannya hidup dengan HIV/AIDS, tantangan yang pernah ia hadapi sebagai anak jalanan, dan pengalaman pribadinya di panti asuhan. Artikel-artikel ini berfungsi sebagai sumber inspirasi dan informasi bagi banyak pembaca yang mungkin sedang menghadapi masalah serupa atau ingin memahami lebih baik tentang kondisi tersebut.
Kemampuan menulis Arya yang tulus dan jujur segera mendapatkan perhatian positif dari pembaca dan editor di situs web tersebut. Artikel-artikelnya mulai diterbitkan secara teratur, dan ia mulai mendapatkan imbalan finansial dari pekerjaannya sebagai penulis freelance. Karena berhasil mengubah pengalaman dan pengetahuannya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, ia merasa bahwa ia telah menemukan panggilannya dalam berbagai cerita dan memberikan informasi yang berharga kepada masyarakat. Setelah beberapa tahun, Arya terus mengembangkan karirnya sebagai penulis artikel freelance. Ia juga menerbitkan buku berdasarkan pengalaman hidupnya, yang menginspirasi banyak orang dan membantu menghilangkan stigma yang masih terkait dengan penyakit HIV/AIDS. Hingga salah satu tulisan Arya menjadi viral di internet. Itu membuka pintu bagi exposure yang lebih luas atas cerita dan pesan yang ingin dia bagikan. Artikelnya yang menggugah perasaan banyak orang dengan kejujuran dan semangatnya dalam mengatasi rintangan hidupnya, mulai mendapat perhatian dari media dan pengamat sosial. Sebuah acara televisi populer mengundang Arya untuk berbicara tentang pengalaman hidupnya dan pekerjaannya sebagai penulis artikel freelance. Arya setuju untuk tampil di acara tersebut dengan harapan bahwa hal ini akan membantu mencapai lebih banyak orang dan menghapus stigma terkait dengan HIV/AIDS dan anak-anak jalanan. Wawancara Arya di televisi menjadi sangat emosional dan menginspirasi. Dia bicara dengan jujur tentang pengalaman sulitnya, tantangan hidup dengan HIV/AIDS, serta bagaimana penulisan telah menjadi sarana untuk mengungkapkan dirinya dan memberikan inspirasi bagi banyak orang. Pesan Arya tentang ketekunan dan harapan meraih hati banyak penonton. Setelah penampilan televisi yang mengesankan itu, Arya menjadi sangat terkenal di seluruh negeri. Dia menerima undangan untuk bicara di berbagai acara televisi dan seminar. Dia juga mulai bekerja sama dengan organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan dan kesadaran tentang HIV/AIDS dan anak-anak jalanan. Arya menjalani hidupnya dengan penuh semangat, terus menulis, berbicara, dan berbagi pengalaman tentang pengetahuannya dengan harapan dapat mengubah pandangan masyarakat tentang isu-isu yang dekat dengan hatinya. Kepopulerannya di dunia media membantu dia meraih perhatian yang lebih besar dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam upayanya untuk menghilangkan stigma dan memberikan dukungan kepada mereka yang memerlukan. Sementara Arya terus menginspirasi banyak orang dan mendapat ketenaran sebagai advokat dan penulis, di desa tempat ia tinggal dulu, kejadian tragis terjadi. Banjir bandang yang dahsyat menghantam desa itu, memaksa semua warga untuk mengungsi. Ini adalah bencana yang sangat menghancurkan dan membawa kesengsaraan bagi masyarakat desa. Kabar banjir bandang ini mencapai Arya dan dia merasa terpukul. Meskipun dia telah diusir dari desa itu dan disingkirkan oleh warga pada masa lalu, dia tetap merasa peduli dan berempati kepada mereka. Dia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memberikan dukungan kepada desanya tanpa memandang apa yang telah terjadi sebelumnya. Arya memanfaatkan ketenangannya untuk menggalang dukungan dan bantuan bagi warga desanya yang terkena dampak banjir bandang. Ia bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan dan mengumpulkan sumbangan dana serta bantuan materi dari berbagai sumber untuk membantu warga desa dalam masa kritis. Pada saat-saat kritis ini, Arya pulang ke desanya bersama dengan tim relawan untuk memberikan bantuan langsung, memberikan makanan, air bersih, dan peralatan kebutuhan sehari-hari bagi warga yang mengungsi. Dia juga memberikan dukungan emosional kepada mereka yang telah kehilangan rumah dan harta benda mereka. Arya membuktikan bahwa meskipun dia diusir dari desa tersebut, dia masih merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu komunitasnya ketika mereka membutuhkan bantuan. Tindakannya ini membantu memulihkan hubungannya dengan desa tempat ia dulu tinggal dan mengubah pandangan beberapa warga tentang dirinya. Selama proses pemulihan pasca banjir bandang, Arya bersama dengan warga desa belajar tentang kekuatan solidaritas dan empati dalam menghadapi tantangan besar. Meskipun pada masa lalunya penuh kesedihan dan pengucilan, Arya kini berada di sisi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan dukungan. Dia dengan tulus siap untuk memberikan bantuan ini. Arya yang telah mengumpulkan bantuan dari berbagai sumber dan mendukung warga desa dengan tekad dan semangatnya, memutuskan untuk memberikan sumbangan yang sangat besar. Sumbangan besar ini termasuk dana yang cukup besar untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur untuk memperbaiki infrastruktur desa yang rusak akibat bencana banjir. Arya juga menyediakan bantuan berkelanjutan dalam bentuk makanan, air bersih, peralatan, serta bantuan medis untuk warga yang terluka atau jatuh sakit. Kehadirannya di desa tempat dia dulu tinggal, di mana warga tidak tahu bahwa dia adalah anak yang mereka usir, adalah momen yang sangat emosional. Ia datang dengan hati yang terbuka, tanpa dendam atau amarah terhadap warga desa. Dia datang dengan maksud yang baik, ingin terlibat langsung dalam pemulihan desa setelah bencana banjir bandang yang melanda mereka. Arya berusaha menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi warga, dengan harapan dapat memberikan semangat dan harapan bagi mereka yang terdampak bencana.
Saat Arya mulai berinteraksi dengan warga desa dan membantu dalam upaya pemulihan, beberapa warga desa merasa bahwa wajahnya tampak akrab. Namun mereka tidak menghubungkan dengan anak yang pernah diusir itu karena dia telah tumbuh besar dan berubah begitu banyak sejak saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, ada warga yang mulai menyadari bahwa Arya memiliki kemiripan dengan anak yang pernah tinggal di desa mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, dan akhirnya seorang warga yang pernah mengenali Arya saat dia masih kecil mengungkapkan identitasnya. Warga yang menyadari identitas Arya yang sebenarnya memutuskan untuk mengikuti mobil yang ditumpangi Arya untuk mencoba meminta maaf. Mereka ingin memberikan permintaan maaf mereka secara langsung dan merasa sangat bersalah atas perlakuan mereka terhadap Arya di masa lalu. Namun ketika mereka mencapai tempat tujuan yang Arya tuju, mereka menyadari bahwa Arya sudah pergi. Mereka merasa sedih dan kecewa karena tidak menyampaikan permintaan maaf mereka secara langsung. Meskipun Arya tidak ada di sana, warga yang tersisa di tempat tujuan tersebut menjadi saksi atas perubahan dan kedewasaan yang telah dialaminya. Mereka tahu bahwa Arya tidak lagi membawa dendam terhadap mereka. Mereka berharap bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan dan mengungkapkan penyesalan mereka. Seminggu kemudian, warga desa yang telah mengalami banjir bandang kembali mendapat berita baik. Mereka mendapatkan bantuan berupa relokasi ke rumah susun terdekat secara gratis. Bantuan ini sangat berarti bagi mereka yang telah kehilangan rumah dan harta benda mereka dalam bencana banjir bandang. Relokasi ke rumah susun memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak bagi warga desa. Rumah susun ini dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan, termasuk air bersih, listrik, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah langkah besar dalam membantu warga untuk memulai hidup baru setelah bencana yang menghancurkan desa mereka. Relokasi ke rumah susun juga membantu memperkuat hubungan antara Arya dan warga desanya. Mereka merasa bahwa ada harapan dan kesempatan baru di depan, dan mereka berharap untuk membangun komunitas yang lebih baik bersama-sama. Ternyata rumah susun itu dibeli Arya untuk seluruh warga kampungnya. Kabar bahwa rumah susun tersebut dibeli oleh Arya untuk seluruh warga kampung adalah berita yang sangat mengharukan. Arya menunjukkan sikap kedermawanan yang luar biasa dan komitmen yang mendalam terhadap kampungnya. Dengan tindakan mulia ini, Arya tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman bagi warga desa, tapi juga mengubah hidup mereka. Rumah susun tersebut akan menjadi tempat di mana mereka dapat memulai hidup kembali mereka, mengatasi masa sulit pasca banjir bandang dan membangun masa depan yang lebih cerah. Hingga warga pun mulai mencari-cari keberadaan Arya yang sudah lama tak terlihat. Semua warga ingin bertemu dengan Arya untuk mengucapkan permintaan maaf. Mereka tidak tahu bahwa malaikat yang menolong mereka adalah anak kecil yang pernah mereka usir dulu ke jalanan. Hingga salah satu warga tersebut mendapat kabar bahwa Arya telah meninggal dunia di usia 25 tahun karena penyakit HIV/AIDS, yaitu penyakit yang sama dengan penyebab Nina, ibu Arya dulu meninggal, dan penyakit yang membuat warga geram lalu mengusir Arya tanpa malu. Warga kampung mencari Arya untuk memberikan penghormatan terakhir dan berterima kasih secara langsung atas tindakan belas kasihnya yang luar biasa. Namun ketika mereka mencari Arya, mereka mengetahui bahwa dia telah meninggal. Ini adalah momen yang penuh kesedihan. Warga merasa sangat berduka atas kehilangan Arya. Arya, dengan tindakan belas kasih dan dedikasinya yang tak pernah luntur, telah memberikan dampak yang luar biasa pada warga kampungnya di luar sana. Meskipun dia telah meninggal, warisan dan inspirasinya akan terus hidup dalam ingatan mereka. Warga kampung akan selalu mengenang Arya sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan pengabdian kepada komunitas mereka. Tindakan baiknya yang tak terlupakan akan menjadi contoh dan motivasi bagi mereka untuk berbuat lebih banyak lagi bagi sesama dan membangun komunitas yang lebih kuat bersama. Sebagai bentuk terima kasih dan permintaan maaf, kampung itu kini dinamai Kampung Arya Sejahtera. Pemberian nama Kampung Arya Sejahtera adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi dari warga kampung terhadap Arya. Nama tersebut adalah pengakuan atas dedikasi dan pengorbanan yang telah Arya berikan kepada komunitas mereka. Kampung Arya Sejahtera akan selalu menjadi tanda penghormatan untuk Arya, yang telah mengubah hidup warga kampungnya melalui belas kasihnya yang besar. Ini juga adalah peringatan akan pentingnya persatuan dan gotong royong dalam menghadapi masa sulit. Dengan nama baru ini, kampung tersebut akan terus mengenang Arya dan semangatnya dalam membantu sesama. Semoga Kampung Arya Sejahtera menjadi tempat yang penuh dengan perdamaian, kemakmuran, dan kebersamaan sebagai warisan untuk generasi mendatang.